Cerita dongeng atau menduga-duga saja. Terakhir kali disebutkan dalam Alkitab adalah ketika Raja Yosia memerintahkan supaya tabut itu dikembalikan ke dalam bait suci, dan bahwa Babel menaklukkan Yerusalem pada masa putra-putra Yosia. Satu hal yang menarik tentang kisah itu adalah tidak disebutkan keberadaan tabut itu, sekalipun perkakas lainnya yang dirampas disebutkan. Kitab Makabe yang ditulis beberapa ratus tahun setelah tabut itu hilang mengklaim bahwa tabut itu telah disembunyikan di gunung di mana Musa melihat tanah perjanjian sebelum dia meninggal. Di dalam buku baru dikatakan bahwa Tuhan membiarkan bumi di bawah Yerusalem menelannya dan tabut itu akan muncul kembali di akhir zaman. Literatur abad pertengahan mengklaim bahwa tabut itu dibawa ke Ethiopia. Juga ada spekulasi abad ke-20 yang mengatakan ada di Mesir, bahkan sampai di Irlandia. Dengan memahami apa itu tabut perjanjian, mungkin kita bisa mengetahui di mana keberadaannya. Fungsi utama dari tabut perjanjian itu adalah menjadi tahta pemerintahan Allah di bait suci di bumi ini. Tabut itu memiliki banyak peran di luar bait suci dan tidak terbatas pada upacara korban saja. Baik di dalam dan di luar sistem pelayanan bait suci, maka tabut itu digunakan untuk membela hak Tuhan sebagai hakim dan Allah yang sejati, serta Raja atas seluruh bumi. Tuntutan atas hak ini ada tertulis dalam hukum di dalam tabut yang menyatakan bahwa Dia adalah pencipta dan bahwa bumi ini adalah miliknya. Allah yang mengilhami Alkitab mengatakan, tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi. Akulah yang empunya seluruh bumi. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Itulah sebabnya tabut itu ada di depan waktu berperang melawan kota Yeriko, meskipun kota itu tidak menerima dia sebagai Tuhan atau penguasa tertinggi di bumi ini. Tuhan tetap bisa menghakimi dan menghukum mereka. Meskipun Nebukadnezar, pemimpin besar di Babel, tidak menyembah Allah Israel, baik dia dan raja-raja lainnya pada masa itu tetap dihakimi oleh Tuhan. Orang-orang Asyur, Midian, Kanaan, Mesir, orang Ethiopia, orang Filistin, dan banyak bangsa-bangsa lain yang menolak Allah sebagai Tuhan mereka tetap dihakimi sesuai dengan standar Tuhan. Pada saat raja terakhir Babel mengolok-olok Tuhan di bait suci Allah, ia dijatuhi hukuman oleh Tuhan dengan tulisan tangan di dinding sebagai penghakiman di depan semua orang di ruangan itu. Tuhan menunjukkan bahwa tidak peduli agama atau etnis apa yang Anda miliki, Anda akan diadili berdasarkan standar Sang Pencipta dan bukan standar moral Anda sendiri atau standar moral dari budaya tertentu. Salah satu fungsi dari tabut perjanjian adalah berjalan di depan umat Allah di padang belantara dan untuk memimpin ke tempat peristirahatan mereka. Tabut itu hadir untuk menyelesaikan perselisihan kekuasaan siapa yang dipilih Tuhan. Tabut itu juga memimpin di depan mereka sebelum masuk ke sungai Yordan, dan sungai itu secara ajaib terbelah sehingga mereka bisa menyeberang. Tabut itu juga mengambil bagian dalam meneguhkan perjanjian antara Allah dengan Israel di Gunung Ebal. Meskipun Israel mengecewakan Tuhan, ditaklukkan oleh musuh atau tabut itu dirampas dari mereka, Tuhan menggunakan tabut itu untuk menghakimi orang Filistin dan mengalahkan dewa-dewa mereka sehingga mereka dipaksa untuk mengembalikannya. Dalam situasi ini Tuhan menggunakan tabut itu sebagai simbol status kerajaannya. Bahkan ketika Tuhan tidak melindungi umatnya yang murtad, ia tetap melindungi tabut itu karena tabut itu adalah lambang kekuasaannya. Ini sangat jelas bahwa tidak ada orang yang perlu melindunginya dan bahwa Tuhan akan menjaga miliknya sendiri. Itu juga meniadakan kemungkinan tabut itu dapat dihancurkan. Tabut itu adalah tahta Tuhan di bumi, dan Alkitab berkata, tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya.